Halo semuanya. Kali ini gue mau membawakan sebuah kisah dari Korea Selatan sana. Kalian tahu gak sih, di Korea Selatan sana ada kasus yang pernah viral dan menjadi kontroversi besar. Kasus ini melibatkan seorang artis Korea yang sampai hari ini belum terpecahkan dan masih menyisakan misteri kelam. Kaget kan kalian, di balik drama-drama yang kesuksesannya itu sudah banyak dibicarakan orang, ternyata ada kasus yang begitu kelam. Lewat kasus ini juga, kita bisa jadi akan merubah cara pandang kita ke gemerlapnya dunia hiburan. Kasus siapa ini? Yap, ini dia. Kasus Jang Ja-yeon. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus kenal dulu nih. Siapa sih Jang Ja-yeon? Jadi, Jang Ja-yeon ini adalah artis Korea Selatan yang mulai dikenal lewat drama Boys Over Flower tahun 2009. Ayo, di sini ada yang nggak tahu drama Boys Over Flower? Acungkan tangan. Wajahnya lembut, senyumnya khas, juga aktingnya yang hebat pada masanya. Dia dibilang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Di balik parasnya yang cantik nih ya, ternyata kehidupan yang dijalani jauh dari kata cantik itu sendiri. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke kejadiannya. Kejadian bermula di tanggal 7 Maret 2009. Jang Ja-yeon ditemukan meninggal oleh manajernya di rumahnya pribadi di Bundang, Seongnam, Korea Selatan, dengan cara yang cukup mengenaskan guys. Kayak gimana ya, kayak gitu deh. Tapi ini ya guys, masalahnya banyak banget kejanggalan di kasus ini yang tentu saja membuat orang-orang bertanya-tanya dan marah sama hal ini. Yang paling janggal itu, ditemukan dokumen sebanyak 7 halaman, dan dalam dokumen itu Jang Ja-yeon menulis bahwa ia dipaksa melayani pejabat politik, pengusaha kaya, orang-orang kuat di dunia hiburan, bahkan pemilik perusahaan media besar tempat ia berkarir. Gila banget ya orang-orang ya. Selain itu, masih ada lagi nih nama-nama lain, sebanyak 31 nama yang ia tulis secara rinci. Dari semua penemuan itu, kasus Jang Ja-yeon dilaporkan sebagai kasus bunuh diri. Gila, ada bukti loh, ada tulisan tangan sendiri, nggak ada penyelidikan sama sekali. Cus banget gak sih? Ya karena tuntutan publik dan kemarahan netizen, tentu aja kasus ini akhirnya diselidiki lebih dalam. Kayak di sini ya, nunggu viral dulu baru diselidikin, kacau. Selama penyelidikan, banyak kejadian nih yang bikin netizen makin gregetan. Masa nih ya, ada kejadian di mana beberapa saksi tiba-tiba mencabut keterangan gitu aja. Ya tiba-tiba aja gitu guys. Dokumen asli mendadak hilang. Ada bagian dari catatan yang katanya tidak lagi ditemukan. Dari 7 halaman, catatan yang udah jelas-jelas diamanin, masa tiba-tiba hilang? Dan lebih parahnya nih, saksi kunci yang membantu mereka membuka kasus ini tiba-tiba berhenti bicara. Ya dugaannya sih karena mendapat ancaman ya guys ya. Semakin lama kasus berjalan, semakin terdengar seperti ada orang yang ingin menutupi mulut semua orang. Gimana nggak ngamuk orang-orang tuh? Menurut kalian, kejadian yang tadi disebutkan itu kebetulan atau setelah semua kejadian itu hanya 2 orang yang dihukum guys. Yang pertama itu ada Kim Sung Hoon. Dia adalah CEO agensi tempat Jang Ja-yeon bernaung. Kim Sung Hoon diduga bersalah karena memaksa Jang Ja-yeon menghadiri pesta dan menjamu orang-orang berpengaruh. Dia dihukum 1 tahun penjara. Tapi guys, dia ditangguhkan selama 2 tahun. Jadi, maksudnya ditangguhkan itu artinya dia kayak sebenarnya dihukum. Tapi dia kayak nggak bener-bener dihukum atau ya nggak masuk penjara, kecuali dia melakukan kesalahan lagi maksudnya kesalahan lagi tuh ya kayak pelanggaran lain selama masa penangguhannya.
Gila ya. Yang kedua, itu ada Yo Jang Ho. Agensi senior di agensi yang sama dengan Ja Jang Yeon. Kalau dia terbukti mengintimidasi dan memaksa Jang Jaeon untuk melayani orang-orang tertentu, Yo Jang Ho sendiri dihukum 8 bulan penjara. Tapi, ada tapinya nih guys. Tapi kalian, gue yakin udah bisa nebak. Dia ditangguhkan lagi, dan lagi dia ditangguhkan selama 2 tahun. Ya kalau ditangguhkan lagi kejadiannya sama kayak Kim Sung Hoon tadi. Kayak ada yang aneh gak sih? Udah jelas-jelas nih dibilang terbukti. Tapi masih ada penangguhan loh yang dikasih sama pihak berwajib. Waktu pun berlalu. Long story short, di tahun 2019 kasus Jang Jaeon dibuka lagi. Di waktu ini netizen pastinya berharap akan ada keadilan bagi Jang Jaeon yang sempat tertunda. Ya, kalian pasti udah bisa nebak hasilnya sih. Ya kayak percuma, gak ada hasilnya loh. Banyak bukti yang udah gak lengkap. Beberapa orang yang terlibat udah gak bisa dihubungi. Dan lagi-lagi, hampir tidak ada yang benar-benar dihukum. Sampai hari ini, misteri kematian Jang Jaeon nggak gantung gitu aja. Menurut kalian gimana? Apa ini benar-benar bunuh diri? Atau ada yang benar-benar bersalah di balik kematian Jang Jaeon? Tulis di kolom komentar, oke? Oke, sampai sini dulu videonya. Biarpun waktu sudah berlalu lama, tapi mari kita doakan sama-sama semoga Jang Jaeon damai di sana. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Gua akan kembali lagi dengan kisah-kisah lainnya. Bye-bye.